Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillaka ya Allah, salaman wa tasliman alaika ya Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang rangkuman resuman dari pihak Universitas Maulana Malik Ibrahim yang kemarin ada tugas dari PPAK. Langsung saja saya Muhammad Jidan Abdillah, asal Sidoarjo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan menjelaskan secara padat, singkat, dan jelas resuman hasil dari Zoom meeting pada hari tersebut. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. PPAK ini diikuti oleh mahasiswa baru seluruh Indonesia sebanyak 3.749 dan angkatan 2020 43 orang. Mahasiswa UIN Malang terbagi dari 7 fakultas. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa. Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa baru. Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa. Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa. Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa. Fakultas Sains sebanyak 814 mahasiswa. Dan yang terakhir, Fakultas Kesehatan dan Kedokteran, yakni 180 mahasiswa baru. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya animo masyarakat, tingginya animo mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Langsung saja kita menuju ke materi pembahasan nomor 1 oleh Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim ada sebanyak 7 fakultas, yang mana terdiri dari fakultas dan beberapa prodi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor kemarin. Yang kedua, poin-poinnya UIN Maulana Malik Ibrahim sedang menuju tahap go internasional agar bisa menjadi kebanggaan seluruh warga Indonesia, sebagaimana layaknya
layaknya sebagai kampus kiblatnya para kampus dunia. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim sangat gemar melakukan event-event untuk bisa mencapai misi, yakni internasional. Begitulah kata lain dari itu. Yang ketiga, poin-poinnya adalah UIN Malang ingin menunjukkan konsistensi dibandingkan dengan kampus-kampus lain, yakni dengan Ma'had, salah satu kampus yang menerapkan program Ma'had 1 tahun yakni Ma'had Al-Jamiyah, yakni sebutannya adalah jikalau kita ke sana disebut oleh mahasantri. Itulah kelebihan atau keunggulan dari UIN Maulana Ibrahim tersendiri. Poin yang keempat, tahun 2021 ini pembelajaran akan dilaksanakan oleh Zoom meeting, G-Form, CBT, dan lain-lain. Jadi pembelajaran tahun ini belum dilaksanakan oleh tatap muka dikarenakan masa pandemi ini belum juga mereda. Nah, poin selanjutnya, perkuliahan tahun ini dimulai tanggal 6 September sampai bulan Desember melalui ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Poin yang selanjutnya, atau yang terakhir dari Wakil Rektor, yakni mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim diharapkan aktif dan bermanfaat bagi semua yang ikut terlibat di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Penjelasannya tadi saja oleh Wakil Rektor Malang. Kita lanjut ke resumen kedua, yakni oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, Magister Agama. Yang pertama, poin yang diungkapkan oleh beliau adalah kita adalah the best human material, yang artinya kita adalah sebaik-baiknya manusia yang bermateri. Beliau menyampaikan harus ada 3 indikasi, yakni berpikir ilmiah, 2 berperilaku islami, 3 menjadikan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dengan kreatif. Yang selanjutnya, resumen oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disebut BEM. Ketua Farhan Adi, Prodi Farmasi. Wakil Ketua Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. Tema atau yang biasa disebut organisasi intrakampus. Perlu diketahui, tema adalah organisasi intrakampus yang sebagaimana biasa disebut OSIS di kalangan anak-anak sekolah menengah ke atas maupun sekolah menengah pertama. Jikalau sekolah menengah pertama menyebutnya OSIS, di universitas namanya DEMA. Fungsi pertama DEMA adalah berpengguna tugas kampus, mengerjakan tugas kampus, dan membantu koordinasi semua.
Dua, tugas Dema, fungsi Dema adalah lembaga yang menginstruksi mahasiswa atau mahasiswa, calon mahasiswa atau mahasiswa. Yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Ketua Farhan, tugas Dema yakni melaksanakan program mahasiswa. Perlu diketahui beragam kegiatan di kampus kita tercinta banyak sekali, dan itu di bawah naungan dari kakak-kakak Dema ini. Jadi tugasnya sangat-sangat berat karena melaksanakan semua program mahasiswa dan juga menginstruksi semua mahasiswa yang tercantum di daftar mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan yang ketiga, koordinator program mahasiswa, yang bagaimana semua mahasiswa kan dikoordinir dengan baik oleh kakak-kakak Dema, baik dalam organisasi, bidang olahraga, bidang apapun itu, semua di bawah naungan kakak-kakak Dema Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya, poin selanjutnya, Dema sudah, sekarang kita berada di SEMA. SEMA bisa diartikan yakni senat mahasiswa. Senat mahasiswa diketuai oleh Muhammad Adi Faron. SEMA atau biasa disebut organisasi mahasiswa dalam lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema maupun HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan. Jadi SEMA ini tingkatannya di atas Dema ya, maupun HMJ. SEMA, organisasi yang membahas lembaga legislatif. Selanjutnya kita membahas fungsi dari Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni yang pertama advokasi, dan yang kedua ini legislatif. Bagaimana ya, jika ada pemilihan atau pembentukan dengan legislatif, kakak-kakak SEMA ini yang akan mengkoordinir semua mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tugas selanjutnya yakni pengawasan. Jadi kakak-kakak senat ini akan biasa mengawasi mahasiswa yang berada di lingkup kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi di UIN sana dan kakak-kakak Dema yang selalu mengawasi, jadi kita harus taat peraturan, taat peraturan kampus, taat peraturan apapun itu harus ditaati, karena kakak-kakak Dema ini tidak ambil pilih saat mengawasi semua mahasiswa. Selanjutnya kakak-kakak senat ini
kakak senat ini fungsinya untuk bagian pelanggaran. Jadi jikalau ada mahasiswi yang melanggar, nanti kakak-kakak senat inilah yang akan mengambil alih keputusannya, yakni apa itu dihukum atau itu diapakan. Jadi kakak-kakak ini siap bertugas demi kenyamanan dan ketertiban di kampus Kata Cinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita ke bagian tugas dari senat. Tugas dari senat mahasiswa atau SEMA. Tugas SEMA adalah mengontrol mahasiswa. Jadi tugasnya mengontrol mahasiswa yang tidak aktif atau suka bermalas-malasan, jadi akan ditegur oleh kakak-kakak SEMA ini, senat mahasiswa. Yang kedua, tugasnya memberikan persetujuan. Jadi kalau ada masukan-masukan dari pihak DEMA maupun HMC, nanti akan dipersetujui oleh kakak-kakak SEMA ini atau kakak-kakak senat mahasiswa. Lanjut, tugas dari kakak-kakak SEMA ini memberikan pengesahan. Pengesahan ini yang dimaksud adalah pengesahan berupa lampiran atau berupa pengesahan. Jadi nanti anggota-anggota dari lingkup organisasi ini akan disahkan oleh anggota dari SEMA, senat mahasiswa. Yang keempat, tugas dari SEMA adalah memfasilitasi mahasiswa. Memfasilitasi mahasiswa adalah tugas dari SEMA. Jadi jangan khawatir kalau kita di sana dibiarkan saja, tidak mungkin, karena ada kakak-kakak SEMA yang akan membantu dalam program apapun kita di sana. Yang terakhir, tugas dari SEMA mengesahkan peraturan dari DEMA. Mengesahkan peraturannya. Jadi kalau DEMA tidak ada rapat, terus hasilnya ini dilaporkan kepada SEMA, senat mahasiswa. Jadi tidak boleh langsung DEMA asal mengesahkan, karena ada kakak-kakak SEMA yang tugasnya adalah mengesahkan peraturan dari DEMA ini. Poin-poin selanjutnya adalah tadi UIN Maulana Malik Ibrahim banyak sekali ekstra yang sangat bagus, contoh bahasa Arab, bahasa Inggris, taekwondo dan sejenisnya. Tapi di sana kita tidak diajari kuliah saja, melainkan kita belajar ilmu-ilmu yang lain yang bagaimana di dalam naungan kampus Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya rasa cukup sudah penyampaian hasil resuman saya. Hasil resuman saya ini saya buat dengan hati yang tenang, jujur, dan yang pasti dengan giat.
Saya bernama Muhammad Citra Abdillah, asal dari Sidoarjo, Jawa Timur, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pamit undur diri. Maafkan bila ada tutur kata kesalahan dari penjelasan dari awal sampai akhir. Apabila tidak dimengerti, saya sebagai penjelas dari tugas pribadi ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.